Tempat ini awalnya digunakan untuk menyimpan makanan selama musim dingin. Namun setelah panti asuhan mendapatkan lemari es, ruang ini menjadi tak terpakai. Trenton telah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Kadang, setiap kali bepergian, ia membeli banyak barang dan menyimpannya di sini. Tak seorang pun menyangka dia bersembunyi di panti asuhan, karena selama 5 tahun terakhir, tidak ada satupun pasukan pencari yang berhasil menemukannya. Trenton menatap Nathan yang masih tak sadarkan diri. Ia menambahkan ikatan tali agar lebih kuat, tapi tetap merasa tidak tenang. Lalu ia mencari sesuatu untuk menyumpal mulut Nathan sebelum akhirnya meninggalkan ruang bawah tanah. Saat Nathan sadar, yang pertama ia rasakan adalah kegelapan pekat. Ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Saat berusaha bangkit, ia menyadari tangan dan kakinya terikat. Dengan waspada, ia menelusuri ingatannya dan sadar kemungkinan besar ia telah diculik. Jika ibu tahu, pasti dia sangat khawatir, pikir Nathan. Tapi saat ini dia bahkan tidak tahu di mana dirinya berada. Tangannya terikat, mulut disumpal, udara dingin menusuk, dan gelap gulita. Namun Nathan tidak menangis. Ia menenangkan diri dan mencoba mengingat pelajaran dari instruktur Tommy. Langkah pertama, tenangkan diri, cari tahu di mana kamu berada. Setelah itu baru cari cara untuk meninggalkan petunjuk. Langkah kedua, ketahui jumlah penculik dan motif mereka. Dulu Nathan menganggap pelajaran itu tidak penting, merasa yang lebih mungkin diculik adalah Melvin. Namun untungnya instruktur Thomas tetap memaksanya belajar. Siapa yang menculikku? Apa tujuan mereka? Nathan berpikir dalam diam. Instruktur Tommy pernah berkata, setiap penjahat punya tujuan. Pahami tujuannya, barulah kamu bisa beradaptasi. Nathan menggeretakkan gigi. Dia harus menemukan jalan keluar. Dia tidak bisa membiarkan ibunya menangis hingga kehilangan penglihatan. Tubuh kecilnya menggigil karena kedinginan. Ia berbaring diam sambil menunggu. Tak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi tak ada satu pun yang datang. Lapar dan dingin membuatnya kembali tertidur. Apa mereka ingin membiarkanku mati kelaparan? Sementara itu, waktu juga terasa menyiksa bagi Kalila dan Trevin. Di satu sisi mereka terus menyelidiki, di sisi lain mereka menunggu telepon yang tak kunjung berdering. Trevin tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaan. Namun Kalila benar-benar kehilangan kesabaran. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku akan mencari Nathan sendiri. Kalau aku diam saja, aku bisa gila. Serunya sambil beranjak, nyaris seperti orang yang kehilangan akal. Ia tidak tidur semalaman. Matanya merah dan wajahnya pucat. Trevin segera memeluknya erat. Kalila, percuma kalau kau mencarinya sendiri. Lebih baik tetap di sini. Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana dengan Nita? Ujarnya lembut. Kalila menangis. Aku tahu, tapi aku tidak bisa hanya duduk menunggu. Anak-anakku adalah hidupku Trevin. Kalau sesuatu terjadi pada Nathan, aku benar-benar akan hancur. Trevin sebenarnya berencana menunggu hingga kesehatannya membaik, lalu mengumumkan bahwa Nathan adalah pewaris keluarga Hun. Tapi dalam situasi genting ini, dia tak bisa menunggu lebih lama. Dia tahu jika Nathan secara resmi diakui sebagai keluarga Hun, musuh akan berpikir dua kali. Tapi jika penculiknya nekat dan terdesak, semua itu percuma. Tommy muncul dan mengawal Dione serta Neil kembali. Mereka mengerti, tidak ada orang tua yang bisa diam saja saat anaknya hilang. Duduklah, kata Neil dengan suara berat. Ia dan Dione telah mencari semalaman tanpa hasil. Wajah mereka pun terlihat lelah dan muram. Trevin duduk sambil tetap memeluk Kalila. Ayah, ibu, apa ada kabar? Tommy berkata pelan, saya pernah melatih Nathan soal penculikan. Dia anak yang pintar, dia pasti akan mencoba meninggalkan petunjuk. Kalila tampak sedikit lega. Terima kasih, kita harus temukan dia secepatnya. Trevin tidak berkata apapun, tapi wajahnya tegang. Tommy melanjutkan, kami menemukan jejak. Setidaknya sekarang kita tahu tuan muda masih hidup. Tapi penculiknya sangat licik. Mereka sudah pergi saat kami tiba. Anak buahku masih menyisir wilayah itu, pasti akan ada petunjuk. Kalila merasa sedikit lebih tenang. Yang terpenting Nathan masih hidup. Tiba-tiba Neil menerima laporan, berita tentang kemunculan pewaris keluarga Hun telah menyebar di internet. Apa yang kau lakukan? Kau tahu apa dampaknya kalau kabar ini menyebar? Teriak Neil marah. Apalagi sekarang wajah Kalila 5 tahun lalu bisa disandingkan dengan wanita misterius bernama Winnie, yang kebetulan adalah desainer untuk grup Hun. Jika masa lalu terungkap, publik akan yakin bahwa ibu Nathan adalah Winnie.
Dan dengan itu, kredibilitas Trevin akan hancur. Bahkan jika tak ada yang tahu secara pasti, orang-orang akan menyebarkan gosip, dan seseorang pasti akan memanfaatkannya untuk menjatuhkan Trevin. Ironisnya, semua ini dimulai dari anaknya sendiri yang dikirim kembali ke rumah tanpa identitas yang jelas. Tentu saja Trevin tahu konsekuensi dari tindakannya. Sebelum ia memutuskan untuk membuat pengumuman itu, semuanya telah dipertimbangkan dengan matang. Trevin, kau sadar apa yang telah kau lakukan? Apa kau ingin menghancurkan hidupmu sendiri hanya karena ini? Bentak Neil dengan marah. Meskipun Neil juga sangat mengkhawatirkan Nathan, ia tetap tidak bisa menerima sikap impulsif Trevin yang tidak sesuai dengan karakter biasanya. Trevin hanya melirik Kalila dan menjawab tenang, aku hanyalah seorang ayah ya. Apa yang kalian sembunyikan dariku? Apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu? Nada suaranya mengandung tuduhan yang jelas. Dione buru-buru mencoba meredakan suasana. Masalah ini sudah berlalu. Kita bicarakan lagi nanti setelah Nathan ditemukan. Namun Trevin berkata dingin, benarkah semuanya sudah berakhir? Kejadian 5 tahun lalu terlalu mencurigakan, seolah semuanya telah diatur. Aku yakin kalian tahu siapa dalangnya. Jadi katakan padaku ayah, siapa dia? Dione terdiam sejenak, alisnya berkerut. Tapi ia tetap tidak menjawab. Melihat orang tuanya enggan bicara, Trevin memilih pergi sambil membawa Kalila bersamanya. Trevin, Dione memanggil lirih, tapi Trevin sama sekali tidak menoleh. Dione menarik napas dalam dan berkata dengan ragu, apa yang kamu lakukan ini benar. Sebenarnya aku juga punya keraguan tentang kejadian itu. Neil mengerutkan kening. Dylan sudah meninggal. Semua sudah berakhir sejak 5 tahun lalu. Sekarang Melvin masih ada di sini. Apa kamu ingin melihat Melvin menderita? Dia masih anak-anak, kata Dione pelan. Di sisi lain, kemunculan Nathan menimbulkan banyak keraguan. Seorang anak yang tiba-tiba muncul sebagai pewaris keluarga elit tentu membuat banyak orang penasaran. Beberapa orang bahkan menemukan catatan pernikahan Trevin, yang menunjukkan bahwa istrinya yang sah masih Kalila Wayne. Namun Kalila dikabarkan telah meninggal dalam kebakaran 5 tahun lalu, sehingga membuat orang-orang kesulitan menghubungkan semua fakta yang ada. Kini berbagai spekulasi mulai bermunculan. Soraya adalah salah satu yang paling terguncang. Tidak mungkin, bukankah perempuan jalang itu sudah mati? Bagaimana mungkin dia masih hidup, apalagi punya anak? Mengapa dia tidak mati saja? Teriak Soraya sambil berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia mulai melempar semua benda di sekelilingnya, emosinya tak terkendali. Pria di sampingnya mengerutkan kening, menatapnya dingin. Apa peduliku? Anak itu milik Trevin. Kenapa kau bertingkah seperti orang gila? Jika Nathan benar-benar anak Trevin dan Kalila, maka dialah pewaris sah, dan semua impian Soraya akan hancur. Ia telah menunggu 5 tahun, mengorbankan masa mudanya hanya untuk akhirnya menikahi Trevin. Namun sekarang, muncul bocah tak dikenal yang bisa saja merebut semuanya darinya. Apa yang akan tersisa untuknya? Berapa banyak harta yang akan jatuh ke tangan Melvin? Cepat atau lambat, ia akan dibuang. Tiba-tiba, Soraya seperti mendapat pencerahan. Ia teringat bahwa Winnie juga memiliki seorang anak bernama Nathan, tetapi dulu ia tidak memperhatikannya. Winnie adalah Kalila, jadi dia kembali untuk membalas dendam. Gumamnya, ia teringat bagaimana Winnie selalu memprovokasinya sejak pertama kali bertemu. Dulu ia pikir Winnie hanya jatuh cinta pada Trevin, tapi kini semuanya terasa masuk akal. Trevin pasti tahu, makanya dia begitu baik padanya. Kau tahu juga kan, Kalila terluka karena kebakaran itu, jadi wajahnya berubah. Tak heran aku merasa punggungnya familiar. Kau pasti tahu, Soraya berkata panik, menatap Dylan dengan marah. Dulu Dylan sudah menjanjikan bahwa Kalila akan disingkirkan. Tapi sekarang ternyata dia masih hidup, dan Dylan pasti sengaja menyembunyikannya. Kau janji padaku, apa maksudmu sekarang? Teriak Soraya sambil mencoba memukul Dylan. Namun Dylan menangkap pergelangan tangannya dengan kuat, menatapnya dengan tatapan dingin. Bagaimanapun juga, dia memanggilku kakak selama bertahun-tahun. Aku tak tega membunuhnya. Lagi pula, kalau dia benar-benar mati, menurutmu Trevin akan diam saja? Soraya menggertakkan gigi dan menatapnya penuh kebencian. Dia harus mati. Anaknya juga. Kau lupa Melvin. Kalau Nathan ada, Melvin tidak bisa jadi pewaris. Aku sudah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya Melvin diakui sebagai pewaris. Aku tidak akan membiarkan bocah itu mengambil semuanya.
Dylan tertawa sinis. Anakmu, kau benar-benar menganggap Melvin anakmu. Kalau bukan karena aku memberitahu Trevin soal kehamilanmu waktu itu, anak itu mungkin sudah lama tidak ada. Soraya menatapnya tak percaya. Kejadian itu, Trevin tahu tentang bayi itu. Semua sudah direncanakan. Itu berarti, sejak awal Dylan tidak pernah berniat membiarkannya bersama Trevin. Ia hanya memanfaatkan anak itu agar Melvin bisa masuk ke keluarga Hun. Jadi, kau cuma memanfaatkanku. Teriak Soraya dengan tangan gemetar. Matanya merah, wajahnya penuh amarah dan kekecewaan. Ia baru menyadari dirinya hanyalah pion dalam permainan Dylan. Dylan menopang dagunya dan berkata dengan bangga, "Kau terlalu bodoh, Soraya. Kau kira kau yang memanfaatkan aku. Sayang sekali, kita berdua sama-sama licik, hanya saja kau lebih bodoh. Kau ingin bersama Trevin, mimpi. Bahkan kalau aku ingin membuang mainanku, aku tidak akan memberikannya kepada Trevin," ucap Dylan dengan dingin. Lagi pula, meskipun Trevin mencintai Soraya, setelah mengetahui bahwa Soraya pernah tidur dengan adiknya dan memiliki anak darinya, Trevin tak akan pernah bisa menerimanya. Dylan tertawa puas membayangkan ekspresi Trevin dan orang tuanya saat tahu Soraya mengandung anaknya. Mereka akan marah besar, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa memuaskannya. Sayang sekali, Kalila selalu menjadi satu-satunya wanita di hati Trevin. Kalau tidak, Dylan tak perlu memanfaatkan perempuan bodoh seperti Soraya. Andai saja Kalila pertama kali bertemu dengannya, mungkinkah dia akan jatuh cinta pada Dylan? Sayangnya, itu hanya angan-angan. Dylan menggelengkan kepalanya perlahan. Merebut wanita yang dicintai Trevin akan menjadi balas dendam terbaik, namun kondisi saat ini pun sudah cukup memuaskan. Soraya membanting cangkir ke atas meja. Tatapannya dingin dan menakutkan. Apa yang sebenarnya kau inginkan, Dylan? Kau benar-benar ingin anak haram itu mengambil warisan Melvin? Hah, apa yang akan kau lakukan? Dylan terdiam. Bagi dunia luar, Dylan Hun telah lama mati. Ia hanya menjadi nama dalam kenangan keluarga Hun. Namun hanya Dylan sendiri yang tahu bahwa ia masih hidup, bersembunyi selama bertahun-tahun, menjalani kehidupan penuh kehati-hatian, dan merencanakan balas dendam dengan sabar. Selama ini, ia hanya menjebak Trevin demi satu tujuan, mengambil alih Hun Corporation dan menunjukkan pada mereka betapa salahnya mereka karena tidak memilih dirinya. Soraya menatap Dylan, menunggu jawaban. Namun saat ia memperhatikan ekspresinya yang tenang dan dingin, ketakutan mulai menyusup ke dalam hatinya. Tubuhnya melemas, ia jatuh terduduk di lantai. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa mungkin dirinya hanya pion dalam permainan Dylan. Soraya mulai merasa terjebak. Selama ini ia percaya pada pria yang salah. Ia telah melakukan begitu banyak hal buruk bersama Dylan. Jika Trevin sampai tahu, Soraya tak bisa membayangkan betapa mengerikannya hidupnya nanti. Tapi dia masih punya satu pegangan, Melvin. Selama Melvin masih hidup, Trevin pasti akan melindunginya demi anak itu. Pikiran itu memberi Soraya kekuatan. Tubuhnya tak lagi gemetar. Aku akan terus membantumu, Dylan. Tapi hanya dengan satu syarat, kau harus membunuh anak Kalila. Kalau tidak, aku akan memberitahu Trevin bahwa kau masih hidup, dan kaulah dalang dari semua ini, ancam Soraya dengan dingin. Dylan menatapnya lalu tersenyum tipis. Raya, kau masih saja gegabah. Apa kau pikir kalau kau memberitahukan semua ini sekarang, aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup? Soraya terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Namun saat pandangannya bertemu dengan tatapan dingin Dylan, hawa dingin menjalar dari tulang punggungnya. Dylan, kenapa tapi kau bilang kau mencintaiku? Katanya tergagap, suaranya melemah karena kebingungan dan ketakutan. Dylan tertawa pelan, geli mendengar ucapannya. Ia membungkuk, pura-pura ingin menolongnya berdiri. Soraya gemetar saat ia menyentuh tangannya. Untuk pertama kalinya, Soraya mempertanyakan apakah Dylan pernah benar-benar mencintainya. Ia mengingat semua yang pernah dilakukan Dylan untuknya, bagaimana ia rela diusir demi dirinya, bagaimana ia berkata mencintainya, dan bagaimana ia membuatnya merasa istimewa. Namun kini, semuanya terasa palsu. Sebelum sempat ia bertanya lebih jauh, rasa sakit luar biasa di perutnya membuatnya menunduk kaku. Matanya melebar saat melihat sebilah pisau menancap di perutnya. Sayang, aku mencintaimu, terutama saat kau terlihat seperti ini. Kau benar-benar cantik, Raya, bisik Dylan membelai pipinya lembut. Wajahnya dipenuhi senyum, seolah sedang menatap karya seni terindah di dunia. Soraya jatuh ke lantai,
darah mengalir deras dari tubuhnya. Beberapa orang langsung bergegas menghampirinya. Dylan menyeringai, "Bawa dia ke Trevin, anggap saja ini hadiah dariku." Tak lama kemudian, Trevin menerima telepon dari Lucas yang memberitahukan bahwa mereka telah menemukan Soraya. Kalila yang mendengarnya langsung terkejut dan buru-buru mengikuti Trevin menuju lokasi. Saat mereka tiba, Soraya masih dalam kondisi sekarat. "Apa yang terjadi?" tanya Trevin dengan suara dalam. Lucas menjelaskan, "Kami tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ditemukan di jalan. Saat kami mendapat laporan, Nona Hook sudah hampir mati. Kami sedang menyelidiki siapa pelakunya." Kalila mengerutkan kening. Ada banyak pertanyaan di benaknya. Kenapa Soraya diserang? Bukankah dia bagian dari semua ini? Atau, apakah terjadi konflik internal karena pembagian hasil yang tidak adil? Kalila yakin kejadian ini pasti ada kaitannya dengan Soraya. Meski nyawanya kini di ujung tanduk, dan belum ada bukti, ini bukanlah kebetulan belaka. Yang paling mengganggunya adalah bagaimana Soraya bisa mengetahui identitas asli Nathan. Siapa yang cukup tahu tentang rahasianya? Lalu Kalila teringat akan panggilan aneh yang ia terima saat baru kembali. Orang itu langsung menyebut dirinya Kalila Wayne, dan memaksanya membantu mencuri dokumen rahasia dari ruang kerja Trevin. Setelah itu, orang itu tak pernah menghubunginya lagi, dan Kalila sempat melupakannya. Namun sekarang ia yakin, "Trevin, bisakah kau periksa nomor telepon ini untukku?" pinta Kalila tiba-tiba sambil membuka log panggilan di ponselnya. Untungnya nomor itu masih ia ingat dengan jelas karena kejadian aneh waktu itu. Ia langsung menunjukkannya pada Trevin. Trevin tampak bingung, tak melihat ada yang aneh dengan nomor itu. Kalila pun menjelaskan kejadian yang ia alami. Ia tak yakin siapa pemilik suara tersebut, tapi semakin ia mengingatnya, suara itu terdengar sangat familiar. Seperti suara Dylan. Namun menurut Trevin, Dylan sudah mati. Jadi bagaimana mungkin